asrofil ambiyai wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat menjalankan aktivitas dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap di pangkuan beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya besok di hari kiamat. Perkenankanlah saya di sini akan bercerita dengan tema Berandal Lokajaya alias Raden Said. Mari kawan kita dengarkan kisah wali dan sunan Raden Said, Satria Tuban, putra Bupati Tuban. Raden Said berandal budiman, hasilnya dibagi-bagikan. Raden Said berandal budiman, hasilnya dibagi-bagikan. Teman-teman tahu siapa Raden Said itu? Raden Said adalah nama kecil dari Sunan Kalijaga. Ia putra dari Tumenggung Wilatikta yang bernama Raden Sahur. Sejak kecil ia sudah diperkenalkan dengan agama Islam oleh gurunya di Kadipaten Tuban. Tetapi dengan melihat rakyat Tuban yang semakin hari semakin menderita karena tertindas oleh pemerintahan Majapahit, jiwa mudanya menggelora dan berontak tak bisa berbuat apa-apa. Raden Said bertekad untuk mencuri harta di gudang Kadipaten Tuban untuk dibagi-bagikan kepada fakir miskin yang menderita. Dengan perjuangan yang panjang, akhirnya Raden Said tertangkap dan dilaporkan ke Kadipaten Tuban adalah ayahnya sendiri. Ayahnya sangat marah dan berkata, "Raden Said, kau telah mencoreng nama baik keluargamu sendiri. Sekarang kau pergi dan jangan kembali sebelum kau bisa menggetarkan dinding-dinding istana Tuban dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran yang kau baca setiap malam." "Iya ayahanda, saya akan pergi jauh dari istana Kadipaten Tuban." Teman-teman, setelah diusir, apakah Raden Said jerah dan bertobat? Tentu tidak. Raden Said mengembara menuju hutan Jatiwangi. Ia benar-benar menjadi perampok dengan pakaian hitam dan bertopeng, dengan julukan Berandal Lokajaya. Ia merampok orang-orang kaya dan hasilnya dibagi-bagikan kepada fakir miskin yang menderita. Suatu hari Berandal Lokajaya melihat kakek yang berjubah putih dan membawa tongkat yang berkilauan seperti emas. Tidak bikin panjang, Berandal Lokajaya lalu merebut tongkat dari sang kakek sehingga kakek jatuh tersungkur dan berkata, "Anak muda, apa yang kau inginkan dari saya?" "Aku menginginkan harta yang ada di
tongkat emas yang kau punya. Untuk apa kau menginginkan harta, anak muda? Untuk aku bagi-bagikan kepada rakyat yang menderita. Mulia sekali hatimu itu, nak, tapi caramu yang salah. Coba kau pikir, jika bajumu kotor lalu kau cuci dengan air kencing, apa jadinya, anak muda? Hati Raden Said tersentuh dengan ucapan sang kakek. Tongkat ini bukan emas, tongkat ini hanya kuningan biasa. Kalau kau menginginkan harta yang banyak, lihatlah ke atas. Kakek lalu pergi. Wow, kolang-kaling emas banyak sekali. Aku harus mengambilnya. Sebelum mengambilnya, tiba-tiba Brandal jatuh dan pingsan. Kolang-kaling emas rontok. Setelah sadar, kolang-kaling emas berubah menjadi kolang-kaling biasa. Setelah itu, Brandal terkejut dan berpikir bahwa kakek itu benar-benar orang yang berilmu tinggi. Aku harus mengejarnya. Dikejarnya sampai pinggir sungai. Brandal berteriak, "Kakek, tunggu!" "Ada apa, anak muda? Maukah kakek menerima saya sebagai murid?" "Berat, nak. Apakah kau sanggup menerima syaratku?" "Sanggup, kek, sanggup." Lalu kakek menancapkan tongkatnya di pinggir sungai dan berkata, "Tunggulah tongkat ini dengan bersemedi dan jangan beranjak sedikit pun sebelum aku kembali." Teman-teman, siapakah kakek tersebut? Kakek itu adalah Sunan Bonang. Setelah 3 tahun lamanya Brandal bertapa. Kemudian Sunan Bonang datang dan membangunkannya. Akhirnya Brandal Lokajaya alias Raden Said mendapatkan gelar Sunan Kalijaga dan menjadi murid Sunan Bonang. Sunan Kalijaga artinya menunggu tongkat di pinggir kali. Begitulah cerita singkat dari Sunan Kalijaga. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan Kasih yang tepuk meriah. tangan.